Perasaan saya ketika masuk zona wassalam cukup dak-dikduk ya, karena disitulah satu jawaban apakah saya masih lanjut ataukah tidak dalam aksi ini. Saya harus menggunakan metode ATM, yaitu adaptasi, tiru, dan modifikasi. Yang tentunya saya akan mencari satu cara-cara yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, dan lebih progresif, sehingga pada akhirnya memunculkan satu karakter saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat aksi yang ada di studio maupun yang ada di rumah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang berlimpah berkah, berkah, berkah. Amin ya Rabbal. Amin. Sering kita mendengar istilah berkah. Apa itu berkah? Yazidul khairil ilahi allazi la yankusu. Allah, Tuhan kita, tidak akan mengurangi sedikit pun kebaikan yang diberikan kepada kita. Itu adalah berkah. Berkah punya rezeki, mau uang banyak ataupun sedikit cukup. Ibu, saya tanya, ibu mau punya uang banyak tapi nggak cukup atau punya uang sedikit tapi cukup? Alhamdulillah, kalau saya kepingin punya uang banyak tapi cukup. Berkah dalam hal rezeki cukup, dan berkah dalam hal umur, maka semakin bertambah umur kita, maka kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Di antaranya ibu bapak semua menyaksikan acara aksi ini. Oke? Sedangkan berkah secara ilmu, kita punya ilmu sedikit, tapi Masya Allah bermanfaat untuk orang banyak, yang bisa diamalkan oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu kita. Maka itu, bagaimana cara kita menggapai keberkahan? Saya teringat dalam satu pesan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Harun Az-Zahidi dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Di dalam Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa ketika kita ingin menggapai keberkahan, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha ayil jamaah. Kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya atau dilaksanakan secara berjamaah. Saya tanya, ibu senang sholat sendiri apa sholat jamaah? Alhamdulillah, karena sholat jamaah Masya Allah 27 derajat dibanding sholat sendiri. Sholatul jamaah tafdulu sholatal fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Masya Allah. Maka sahabat aksi yang ada di studio maupun di rumah, saya teringat satu pesan yang disampaikan oleh guru saya, almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa, pahlawan nasional, Singa Karawang Bekasi. Apa kata beliau? Dalam logat Betawinya beliau berkata, aneh heran, aneh bingung kalau lihat umat Islam pada susah. Padahal kalau dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, maka Allah akan memberikan keberkahan kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup adalah at-ta'limu ma'azikri. Kita belajar diiringi dengan kita berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir akan mampu memberikan ketenangan kepada batin kita. Nauzubillah, orang zaman sekarang bukannya malah mencari ketenangan dengan zikir,
Tapi dengan narkoba mereka terbius, sekolahnya tidak lulus, harapannya jadi pupus, wajahnya tidak mulus, rambutnya seperti pohon kaktus. Kalau bicara suka jayus, sukanya pakai baju bagus, padahal mirip layangan putus. Keluar rumah jalan gak becus, akhirnya ditabrak bus, lama kemudian mampus. Yang ketiga, birrul walidain. Yang keempat, qiraatul Quran ba'da kulli maktubah walau ayah. Demikian terakhir pantun dari saya, Bang Afdel ketabrak odong-odong. Kasihan deh lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasihan guenya apa kasihan odong-odongnya? Bang Abdel. Oh Abdel, iya alhamdulillah masih dikasihanin. Ya. Tapi luar biasa adanya Bang Abdel di sini Iya. itu memberikan inspirasi untuk orang-orang membuat pantun. Walaupun gak nyambung semuanya ya. Yang penting nyukurin gue ya. Dani ini ternyata juga seorang penyiar radio. Luar biasa. Bisa mungkin kita dicontohkan sedikit gitu Iya. bagaimana kalau sedang menyiar. Jadi Saya penyiar radio. menyiarkan acara agama namanya Syiar Senja di pesantren saya. Syiar Saya Senja. akan contohkan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahib karib At-Taqwa 106,4 FM ramah berbudaya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Dani beserta narasumber kita yang kali ini akan mengupas tuntas tentang persoalan agama. Kalau sahib karib mau bertanya, nanti hubungi ke line telepon berikut ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Walaupun di radio gini-gini, ya gak kelihatan juga ya. Di Dan kalau di ya. radio nggak begitu-gitu kan? Begitu juga. Oh begitu Iya. juga. Tapi nggak jauh beda lah ya Iya, sama iya. pada saat beliau berdakwah. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Bawa di panggung. Iya benar. Oke langsung saja komentar yang pertama silakan Mama. Bagaimana penampilan dari Dani hari ini? Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam Mama. Saya lihat Dani luar biasa. Terima kasih. Mungkin karena profesi kita sama-sama penyiar radio. Abdel, Dani, saya, kita sama-sama penyiar. Jadi kalau kita penyiar sebetulnya walaupun tidak ada yang melihat di ruangan siaran, tetap kita bergerak-gerak. Emang gue pikirin, orang lihat apa kagak. Itulah yang kami lakukan. Saya sangat senang dengan Anda. Mudah-mudahan Anda dapat keberkahan dari Allah. Terima kasih Mama. Terima kasih. Iya. Jadi memang nggak masalah ya. Nggak masalah. Gerak-gerak ya Mah ya. Nggak apa-apa. Justru kalau kita diam saja, artinya kita setruk. Iya. Kirain mau ngomong apa? Udah ditungguin. Ya Allah. Iya kalau begitu silakan selanjutnya Ustadz Iya. Wijayanto. Iya. Dani mengenal saya di radio dulu di Jogja. Betul. Iya. Saya penggemar Ustadz dalam acara dialog agama. Iya. Iya. Luar Namanya biasa. Sasi Saya Suma. juga, Pak Iya. Ustadz. Kita sama-sama punya radio. Iya. Kadang nanya tahu. Iya. Ustadz juga Jadi- siaran di radio. Ya, alhamdulillah Iya. saya. Radiologi Fatmawati. Alhamdulillah. Itu nama jalan. Iya, iya, iya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Abdel kasihan deh lo. Dianggap Iya. syaiton. Iya, Ya. iya, iya. kan kalau penyiar radio itu kecenderungannya mikrofonis. Mikrofonis itu suaranya merayu tapi wajahnya menipu. Iya. Dan kebetulan di radio saya yang suaranya bagus-bagus itu wajahnya kurang menarik. Saya termasuk yang suaranya jelek. Oke. Oh bisa. Iya, iya. Ternyata tampang gua keren. Bisa. Siapa yang nyimpulkan? Mama jangan curhat gitu dong. Iya. Baik. Dani, sampai hari ini Dani lihat BBM dan SMS banyak sekali yang senang pada Dani. Alhamdulillah. Dan di TV memang beda dengan radio karena pandangan mata aja menjadi masalah, gestur menjadi masalah, dan saya salut sekali tampilan Anda perfect, jauh lebih bagus daripada sebelah Anda. Iya. Del, Kasihan jangan juga diem gitu aja Del. dong. Del, jangan diem aja kamu. Enggak, biarin Jangan aja, diem Mah. aja. Biarin kasih kesempatan mah ya. Iya, iya. Ya, Kayaknya emang mau ngebekasin kayaknya. Iya. Ya, Ya. tapi semuanya harus sadar, dan artinya sadar dengan dirinya. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Jadi harus sadar seperti itu. Dan pedih, Ustadz pedih. Iya. Enggak Abdel. Itu Iya. hanya masalah perbedaan kasta di antara kita saja. Iya. Ya. Abdel Paria maksudnya gitu. Iya. Bagus tentang definisi berkah, bagus Pak.
kalau bisa itu disimpelkan. Itu kalau kata Ustadz Al-Hafsi tadi sebetulnya gampang. Ziyadatun fil khair, itu saja sudah sederhana. Artinya added value. Berkah itu nambah apa ya? Dia tambah manfaat, tambah kebaikan gitu saja. Artinya 20 juta tapi kalau enggak tenang hidupnya itu jauh lebih bagus 30 juta tapi hidupnya tenang. Itu yang namanya Malah Ustadz Wijayanto, Ya. malah tadi lebih bisa disederhanain lagi, nggak Apa usah itu? pakai pi, ziyadatul khair. Ziyatul khair ya. Lebih ringkas. Itu. Lebih ringkas lagi tambah kebaikannya gitu aja lebih ringkas lagi. Nggak ringkas. Tapi sebentar Ustadz, saya melihat Abdel pun sekarang sudah banyak keberkahannya Masya setelah Allah, ikut di sini. Masya Luar biasa. Yang jelas Udah loh Ustadz ngomong. Asik. ya serius, saya juga mengakui banyak kemajuan. Artinya di Perutnya maju begitu? Ya, kemajuan. Ya. Ngomongnya cukup agak sedikit menyelekit gitu ya. Tapi pahit didengar Tapi ya. pahit. Bukan Betul. Pak. Dani saya pernah di pesantrennya di Bekasi ya untuk acara di tetangga. Bahwa yang jauh lebih penting lagi adalah apapun Anda sudah punya satu poin bahwa sudah good looking, enak dipandang. Dan itu hebatnya di TV dan saya hanya tambah satu saja kalau perlu ada satu kisah atau satu contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari karena materinya sudah bagus, semuanya oke, tetapi jauh lebih enak kalau ada kisos atau apa kosos, maksudnya bukan kisos, kosos, yaitu cerita-cerita baik Nabi dan para sahabat ataupun ada contoh-contoh konkret dalam kehidupan tentang berkah tentang itu. Tapi so far is oke. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz- sekarang Ustadz ada yang Dani, mau ditambahkan? itu rahasia kancing paling bawah nggak dikancingin apa tuh? Karena agak sempit. Oh, gitu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Dani. Dani. Terima kasih. Iya. Sepatunya putih. Iya. Sesuai, bajunya juga putih-putih Seperti semua. Astuti. Ya. Baik, itu tadi penampilan terakhir dari peserta kita kali ini ya. Dan untuk mengingatkan Anda pemirsa yang ada di rumah bagaimana penampilan peserta kita yang lainnya, kita lihat cuplikannya ya. Iya. Ini dia. Orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Anna inda zonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kata Allah. Demi Allah, Allah tidak pernah jahat kepada makhluknya. Khomsun hunna min dawail kolbi. 5 macam obat hati. Kalau Anda sakit hati ada obatnya, yaitu salah satunya membaca Quran dan maknanya. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Kata Nabi al-awwalu yang pertama talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Padahal ada seorang tokoh yang paling pantas untuk kita jadikan idola. Beliau berasal dari keturunan baik-baik. Nabi Allah uswatun hasanah. Bahwa ketika kita ingin menggapai keberkahan, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha ayil jamaah. Iya. Itu dia cuplikan penampilan para peserta kita, ada 6 peserta yang sudah tampil. Oh iya. Tapi kita mau mengingatkan juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa dari kelompok yang kemarin ada kelompok An-Nur namanya, kloter pertama itu yang sudah masuk ke babak final adalah Rohmatullah dan juga Saparudin. Iya, baik. Iya. Kita akan meminta komentar juri sekarang. Bukan Betul. komentar sih, pendapat juri. Pendapat. Siapa sih favorit dari peserta aksi malam pagi ini? Iya, silakan dari Ustadz Subki dulu mungkin Iya. yang menjadi favorit nih pada pagi hari ini. Oke, Iya. dari Mamah dulu mungkin setelah Al-Habsyi, Ustadz Al-Habsyi? Baik. Atau dari Mamah dulu? Ya. Mamah dulu. Saya malam ini melihat yang luar biasa adalah Laili. Laili, luar biasa. Berarti favoritnya Mama Dede adalah Laili. Iya. Ustadz Subki sudah terpikir? Setelah Ustadz Al-Habsyi. Oke, setelah ya. Ustadz Al-Habsyi. Baik, saya akan sampaikan setelah Ustadz Wijayanto. Oke, Ya, silakan, Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Kira-kira siapa Ustadz favoritnya
Ustadz Subki. Iya. Saya sampaikan sebelum Ustadz Subki. Iya. Oke. Yang pertama saya sangat senang karena ditanya malam ini, maka malam itu bahasa Arabnya Laili. Maka saya Laili. Oke. Iya. Sudah dua komentator yang favoritnya adalah Laili. Saya sedikit beda, Iya. boleh? Boleh. Beda itu kan boleh. Iya. Kalau Boleh. tadi Mama Dede bilang malam ini yang luar biasa Laili. Iya. Menurut saya Laili biasa di luar. Iya. Dan saya pilih Laili. Iya. Oke, luar biasa. Biarpun berbeda tapi tak sama. Betul. Kalau berbeda memang nggak sama dong. Mulut-mulut siapa? Iya, oh iya betul, benar. mulut. Iya benar Pak Benar, Ustadz. iya. Iya, kalau udah ngomong gitu kita kalah deh. Bingung, Mau iya. apa? Mau apa? Mau apa? Iya. Oke, langsung aja. Ustadz Subki, udah habis Ustadz yang lain favoritnya? Tinggal. Masih ada atau setelah saya? Iya. Udah ada 2 laki-laki Udah ada 2 laki-laki. yang memilih Laili. Iya. Iya, Kalau kalau saya milih juga jadi 3 laki-laki. Iya. Oke, berarti kalau gitu bagaimana menurut Ibu Sulaiman? Bagaimana? Itu Ibu Ismail bukan Ibu Sulaiman. Iya. Siapa Jadi Ustadz? laki-laki mungkin Pak Ustadz Subki. Favoritnya? Semuanya favorit saya. Iya. Kalau misalnya kita minta menyebutkan satu nama aja. Ustadz siapa yang terlintas? sebaiknya jangan laki-laki karena sesama laki-laki belum ada obatnya, Ustaz. Jadi, Itu dia yang jadi pikiran saya, Ustaz. Tapi sesama itu pulsanya murah. Ya. Ya. Kalau gitu saya jagoin Laili juga. Oh, Laili. Laili juga. 4 komentator semuanya menjagokan Laili. Menjagokan Laili. Tapi apakah mereka mampu mempengaruhi sahabat aksi yang ada di rumah? Iya, karena semuanya ditentukan oleh SMS yang dikirimkan sahabat aksi di rumah. Betul. Kalau Iya. Kang Abdel sendiri? Saya mengidolakan Ibu Sulaimah. Iya. Iya. Oh, aduh, Ibu langsung senang. Iya. Gimana aminnya Ibu? Iya. Karena kalau Ibu Sulaimah orang-orang lain yang nggak benar itu ditindik hidungnya, ditindik lidahnya dibolongin. Kalau Ibu Sulaimah giginya dibolongin. Ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Agak semriwing. Itu bukan dibolongin. Apaan? Renggang dikit ya Allah. Bukan begitu, Del. Kalau mau ngerokok nggak usah mangap, tinggal nusukin doang. Iya. Ibu Sulaimah memang ini yang paling setia. Iya, setiap betul. hari. Studio belum dibuka, dia udah datang. Dan Del. Jadi nongkrongnya di depan bareng sama satpam Iya. ya. Luar biasa. Dan bangkunya nggak mau didudukin sama orang. Iya. Orang dia bawa bangku dari rumah. Iya. Harus duduknya di Betul, sini ya. karena bangku studio ada 4 yang patah ya. Abdel nggak boleh ngehina orang dosa. Iya kak, ya. Tersopan kak kolot, iya. Itu sopan pisan kumaha Iya, ieu teh. Ini Mas sekarang kita menanyakan pendapatnya aja kan tadi para komentator sudah berpendapat dan kita dari tadi penampilannya juga banyak yang punya variasi. Betul. Gitu ya. Ada yang lucu, ada yang dengan kesedihannya Ada gitu. yang haru, ya. Sebetulnya menurut para ustadz dan juga Mama Dede, sebesar apa sih pentingnya variasi dalam berdakwah itu? Oke, variasi dalam berdakwah memang harus ada, biar tidak monoton. Betul. Biar orang yang hadir ya itu tidak jenuh mendengarkan ceramah kita walaupun 2 jam, 2 jam setengah. Jadi variasi memang wajib ada, tapi tidak boleh overdosis, sekedarnya saja. Iya. Dan yang saya sarankan kepada siapapun Anda, jangan sampai ayat dilecehkan. Iya. Wala tattahidu ayatillahi huzwa. Jangan kau permainkan ayat Al-Qur'an. Iya. Betul. Kalau dari Ustadz Subki mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau kemarin saya bilang bahwa entertainnya itu kayak garam di dalam makanan. Kan pasti nggak terlalu banyak. Sebab kalau sayur aja garamnya kebanyakan pasti nggak enak. Kalau sekarang mungkin saya mau ngambil istilah obat. Ya, itu kan ada dosisnya kata Mamah juga. Oh iya betul. Kita minum obat cacing sesuai dosis. Mati itu cacing. Tapi kalau kebanyakan bukan cacingnya aja yang mati, kitanya juga bisa mati kan begitu. Iya, aduh, iya benar. Kan kelebihan overdosis. Ustadz Wijayanto mukanya pengen ditanya banget tadi ya. Sorry Ustadz ya, nggak ada waktu untuk Ustadz untuk kali ini ya. iya. Begini. Iya.
Oke Soalnya lah. bukan apa-apa, ngomongnya sih pelan gitu, tapi kadang-kadang suka tepat Iya, gitu. Mungkin iya. kalau misalnya lain kali. Rin, jangan ngomong aja. Oh iya, Iya, silakan coba. Asik. Susah loh, tidak semuanya Ustadz bisa begitu. Luar biasa. Iya. Asik. Jadi prinsipnya adalah Rasulullah sendiri pernah melewati sebuah kuburan, tiba-tiba ada orang tua, nenek-nenek lah gitu. Iya. Taruhlah namanya Ibu Sulaiman lah gitu kan. Iya. Cibu disebut-sebut mulu deh, Iya. Cibu. Luar biasa loh, langsing banget luar biasa ya. Tiba-tiba dia menangis dalam kubur dan Rasulullah tanya, kenapa kok menangis? Ya Rasulullah, saya takut kalau saya tidak masuk di surga. Maka Rasulullah jawabnya sederhana, di surga tidak ada orang seperti kamu. Maka nangisnya sampai sampai basah, keluar air mata dari mata. Oh, iya. Iya. Kalau dari hidung? Iya, dari hidung namanya ingos, kalau dari mata namanya air mata, kalau dari kuping udah nggak usah disebut. Ya, akhirnya nangis dan ngejar Rasulullah dan Rasulullah tersenyum. Dan itu gaya Rasulullah dalam menyampaikan. Iya, kita juga akan segera mengetahui sesaat lagi siapa yang akan masuk ke zona wassalam dan zona alhamdulillah. Dan juga siapa yang harus mudik hari ini. Mudah-mudahan bukan favorit Anda semua yang harus mudik hari ini ya. Dan juga nanti untuk mereka yang bisa mendapatkan juaranya, itu akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Betul, dan juga tiket umroh. Tiket umroh, luar biasa Luar kan biasa. ya. Mudah-mudahan mereka yang belum umroh dengan mengikuti ajang ini, mereka bisa umroh. Alhamdulillah, amin. Amin, iya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Aksi. Insya Allah berkah. Insya Allah.